Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Belajar Matematika bersama Pak Imam. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi sistem persamaan linier bab 3 materi kelas 10 Matematika Wajib bagian 5 pembahasan soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri atau lebih dikenal dengan UTBK SBMPTN. Ya, langsung aja ke soal yang pertama. Diketahui sistem persamaan berikut yang memiliki penyelesaian 2,4. Lalu yang ditanyakan adalah nilai P. Caranya bagaimana? Karena di sini sudah diketahui penyelesaian, maka 2,4 ini kita substitusi ke sistem persamaannya. Sehingga kita peroleh untuk yang pertama PX tambah QY. Kalau X-nya ganti 2 berarti kita peroleh 2P ditambah Y-nya diganti 4 berarti 4Y sama dengan 8. Ini persamaan yang pertama. Lalu persamaan yang kedua 3X berarti 3 kali 2 ketemu 6 dikurangi QY. Y-nya 4 berarti 4Q sama dengan 38. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 ini, yang persamaan 2 kita sederhanakan dulu. 6-nya pindah ke kanan berarti min 6, 38 kurangi 6 berarti 32. 32 dibagi min 4, Q-nya dibagi min ya, karena ini 4Q nanti kita substitusi ke sini. Berarti 32 dibagi min 1 ketemu min 32. Yang ruas kiri 4Q. Tujuannya apa? 4Q ini kita substitusi ke sini. Berarti ke persamaan 1 ini 4Q-nya kita ganti min 32. Ini kita substitusi ke sini. Sehingga kita peroleh 2P ditambah min 32 sama dengan 38. Min 32 pindah ke kanan jadi plus, 8 tambah 32 sama dengan 40. 40 bagi 2 sehingga P-nya ketemu 20. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1 adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ini ada sistem persamaan mempunyai penyelesaian ya. Berarti nilai X dan Y-nya ada ya. Maka nilai A-nya adalah, caranya bagaimana? Di sini karena ditanya nilai A, maka kita selesaikan dulu persamaan 1 dan 2 ini. Ya, kita eliminasi persamaan 1 dan 2 dengan cara kita kurangi ya, 2X dikurangi 4X berarti min 2X, min Y kurangi min Y habis, min 1 kurangi min 5 menjadi 4. Lalu 4-nya pindah ke kanan menjadi min 4. Min 4 bagi min 2 berarti X-nya ketemu 2. Lalu X-nya kita substitusi. Kita substitusi ke salah satu ya, ke persamaan yang pertama misalkan. Berarti X-nya ganti 2, 2 kali 2 4. 4 kurangi 1 berarti 3. Sedangkan min Y-nya pindah ke kanan jadi Y. Jadi diperoleh Y-nya sama dengan 3. Nah, setelah X-nya ketemu 2 dan Y-nya ketemu 3, langkah selanjutnya nilai X dan Y ini kita substitusi ke persamaan yang ketiga ini. Kita substitusi ke AX min Y min 7 dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya ganti 2, Y-nya ganti 3. A kali 2 berarti 2A, min 3 min 7 itu min 10. Pindah ke kanan ketemu 10. Untuk mencari A berarti 10 dibagi 2 ketemu 5. Jadi jawabannya adalah A-nya sama dengan 5. Ini ya, A-nya ketemu 5. Berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini SBMPTN tahun 2017. Sistem persamaan ini kalau kita lihat polanya yang pertama 1/A plus 2B. Lalu yang sebelah kirinya 1/A min 2B. Begitu juga yang persamaan kedua, ini 1/A plus 2B, yang sampingnya 1/A min 2B. Sehingga karena polanya sama, kita misalkan saja 1/A plus 2B ini sebagai X dan 1/A min 2B ini sebagai Y. Sehingga persamaan ini, sistemnya ini menjadi 9X ya, karena ini 1/A plus 2B berarti 9X. Yang ini 1Y, terus yang bawah 9X min 2Y. Jadi kita misalkan.
Lalu sistem persamaan yang kita peroleh ini kita eliminasi. Dengan cara apa? Ini dikurangi saja karena 9x-nya sudah sama yang ini. 9x kurangi 9x kan habis. 1 dikurangi min 2y ya. 1y dikurangi min 2y berarti 3y. 2 kurangi min 1 itu 3. Sehingga y-nya 3 bagi 3 ketemu 1. Y dengan 1 kita substitusi ke salah satu, misalkan ke yang persamaan pertama, berarti y-nya kita ganti 1. Lalu 1 ini pindah ke kanan, berarti 2 kurangi 1 kan 1. 9x dengan 1, x-nya berarti 1 dibagi 9, 1/9. Nah, sekarang kita mencari nilai AB ya. Karena ini x dan y ini tadi memisalkan, maka kita kembalikan lagi ke sini ya. Berarti y-nya kita ganti 1/a min 2b, x-nya kita ganti 1/a plus 2b. X-nya dulu, x-nya adalah 1/a plus 2b, x-nya kan 1/9. Berarti ini 1/1, kalau kita balik ya, kedua ruas kita balik sehingga kita peroleh a plus 2b sama dengan 9. Ini kita balik kedua ruas ya. Berarti a plus 2b per 1, yang ini ya, yang ini 9/1. Berarti ada sifat ini. Kalau ada 1/n sama dengan misalkan 1/m, maka ini boleh dibalik menjadi n sama dengan m. Jadi kita balik kedua ruas sehingga ketemu a plus 2b sama dengan 9. Lalu untuk y-nya sama dengan 1. Y-nya tadi 1/a min 2b sama dengan y. Y-nya 1. Nah, ini kita balik juga. Berarti a min 2b sama dengan 1/1 sama dengan 1. Sehingga kita punya dua persamaan dalam bentuk a dan b. Yang ini harus kita eliminasi agar ketemu nilai a dan b-nya. Nah, ini langsung aja kita bisa dikurangi, bisa ditambah ya. Karena ini variabelnya A-nya sudah koefisiennya 1, B-nya ini 2 dengan min 2. Nah, ini kita kurangi ya, boleh. Ditambah juga boleh. Kalau kita kurangi berarti A-nya yang hilang. 2B dikurangi min 2B berarti 4B. 9 kurangi 1, 8. Sehingga B-nya 8 bagi 4 ketemu 2. Nah, sekarang B-nya sudah ketemu 2, kita substitusi ke salah satu. Bisa ke persamaan pertama atau kedua, nanti ketemu B-nya. Oke, kita substitusi ke yang pertama. Berarti A-nya, B-nya ya, B-nya diganti 2. 2 kali 2 kan 4. Berarti 9, 4-nya ini pindah ke kanan, berarti 9 min 4. Sehingga ketemu A-nya sama dengan 5. Kalau A dan B sudah ketemu, kita tinggal mencari nilai A min B kuadrat. Karena yang ditanyakan di sini adalah A min B kuadrat. Di sini kita peroleh A-nya 5 kurangi B kuadrat, berarti 2 kuadrat ketemu 4. 5 kurangi 4 berarti 1. Jawabannya yang A. Ini adalah SBMPTN atau tes masuk perguruan tinggi negeri tahun 2017. Sekarang soal yang keempat. Yang keempat ini ada garis ya. Jadi persamaan linear itu berupa garis ya. Ini anggap aja ini Px plus Qy sama dengan 2, yang ini juga Px plus Qy sama dengan min 4 ya. Jadi ini berupa garis, ini juga berupa garis yang berpotongan di 1 min 1. Berarti kalau saya gambarkan garis ini berpotongan. Nah, titik potong ini biasanya hasil eliminasi substitusi, berarti penyelesaian ya. Berarti titik potong itu adalah titik penyelesaian. Dalam hal ini adalah 1, min 1. Nah, karena 1, min 1 ini penyelesaian, maka boleh disubstitusi ke garis yang pertama dan boleh disubstitusi ke garis yang kedua. Ini anggap aja garis yang pertama, yang ini garis yang kedua. Jadi intinya titik potongnya ini kita substitusi ke kedua persamaan ini. Jadi kita substitusi ke persamaan yang pertama dulu di sini. X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti min 1. Nah, ini X-nya 1, Y-nya min 1, kita peroleh A plus B min 2B. B min 2B itu adalah min B ya. Berarti kita peroleh A min B sama dengan 2.
Lalu kita X1, min 1 ini kita substitusi ke persamaan yang kedua. Berarti X-nya kita ganti 1, Y-nya kita ganti min 1. Ya, A kali 1, A. Ini min kali min 1 kan plus. Ya, berarti ini plus B min 3A. Lalu A kurangi 3A, berarti min 2A plus B sama dengan min 4. Jadi kita sudah ketemu dua persamaan dalam bentuk A dan B. Tinggal eliminasi saja. Jadi persamaan satu yang ini dengan yang ini kita eliminasi. Ini langsung aja kita tambah. Karena ini min B dengan B, kalau kita tambah kan hilang B-nya. Ini B-nya hilang. A ditambah min 2A ketemu min A. 2 ditambah min 4 ketemu min 2. Nah, berarti A-nya sama dengan 2. Lalu A dengan 2 kita substitusi ke salah satu sehingga ketemu B. Kita substitusi misalnya ke yang pertama, A min B sama dengan 2. A-nya kita ganti, ini A-nya kita ganti 2, berarti 2 min B sama dengan 2. Min B berarti 2. Min 2 ini pindah ke kanan berarti min 2. 2 min 2 0. Min B sama dengan 0. B-nya berarti sama dengan 0. Oke, berarti ini sudah ketemu, nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah 0. Kalau ditanya A plus B, berarti 2 ditambah 0, ketemu 2. Jawabannya yang E. Ini ya, A plus B, 2 tambah 0 sama dengan 2. Jawabannya yang E. Lalu berikutnya soal yang kelima. Di sini ada dua persamaan linier yang mempunyai penyelesaian tidak hanya 0,0 saja. Nah, ini maksudnya apa? Jadi konsepnya gini ya, kalau ada dua persamaan linier, ya, ini berupa garis ya. Berarti yang pertama ini misalkan G1, ya. Ini yang pertama ini sebagai G1. Lalu yang kedua ini sebagai G2. Kalau penyelesaiannya tidak hanya 0,0 ya, tidak hanya 0,0, berarti ada penyelesaian yang lain. Artinya persamaan ini punya penyelesaian lebih dari satu. Kalau lebih dari satu berarti antara garis 1 dan garis 2 itu saling berimpit. Jadi saling berimpit itu tumpuk ya, tumpuk. Kalau dia berimpit maka dia mempunyai banyak penyelesaian. Berarti tidak hanya 0,0, ya, tidak hanya satu penyelesaian. Misalkan titik-titik ini penyelesaiannya ya. Di sini ada 4 ya. Padahal di sini ada buahnya, ini diwakili 4 saja. Artinya apa? Lebih dari satu penyelesaian. Karena garis yang tempuk berimpit itu berarti titik potongnya itu banyak. Nah, titik potong itu dinamakan titik penyelesaian. Berarti maksudnya adalah mempunyai banyak penyelesaian. Syaratnya apa kalau banyak penyelesaian? Ternyata perbandingan koefisiennya A1 per A2, B1 per B2, C1 per C2 itu sama dengan semua. Ini perbandingannya sama semua. Lalu ada juga nanti kalau tidak sama C-nya bagaimana? Tidak sama dengan C1 banding C2, maka ini tidak mempunyai penyelesaian. Ya. Berarti yang kedua ini kalau saya gambarkan, ini ada dua garis yang sejajar. Jadi kalau garis yang sejajar berarti dia tidak ada titik potong. Ya. Karena tidak ada titik potong itu maksudnya tidak mempunyai penyelesaian. Berarti perbandingannya A dan B-nya ini perbandingannya sama, C-nya yang tidak sama. Lalu nanti ada yang bentuk ketiga, ya, perbandingannya tidak sama semua. Berarti A1 banding A2 tidak sama dengan B1 banding B2, tidak sama dengan C1 banding C2. Ini maksudnya apa? Ini mempunyai satu penyelesaian. Ini bentuk yang sering kita gunakan ya. Biasanya kalau kita eliminasi, substitusi, terus ketemu X1 dan Y1 itu berarti maksudnya mempunyai satu penyelesaian. Nah, kalau saya gambarkan ini ada dua garis yang saling berpotongan. Ya. Titik potong inilah dimaksud dengan titik penyelesaian. Ya. Nah, perbandingan koefisiennya ini tidak ada yang sama. Nah, sekarang soal yang ini berarti tidak hanya 0,0, berarti masuk yang ini, yang pertama ini, berarti dia mempunyai banyak penyelesaian. Berarti koefisiennya ya A-2 per 1 sama dengan 1 per A-2. Ini kalau saya kalikan ya, ini saya kuadratkan ketemu ini, saya pindah ruasnya ini. Ternyata hasilnya adalah A kuadrat min 4A plus 3 itu sama dengan 0. Berarti jawabannya yang A.
Untuk soal berikutnya, diketahui sistem persamaan. Di sini agar sistem tersebut tidak memiliki tepat satu solusi, maka nilai A. Nah, kalau tidak memiliki tepat satu solusi, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia memiliki banyak solusi, berarti garisnya ini berimpit, atau tidak memiliki solusi, berarti garisnya sejajar. Kemungkinan yang pertama ini, banyak solusi, berarti berimpit, kemungkinannya berarti perbandingan koefisiennya sama semua, atau tidak mempunyai solusi, berarti sejajar. Syaratnya berarti C-nya tidak sama perbandingannya. Nah, di sini kita gunakan yang mana? Bisa kedua-duanya, karena kita ngambil koefisien A dan B. Ini sama ya, syaratnya perbandingan A sama dengan perbandingan B. Jadi A kuadrat dibanding ini sama dengan min 3 banding yang ini. Sehingga kita peroleh ini A kuadrat banding ini ya sama dengan min 3 banding yang ini. Ya, ini kalau kita kalikan silang berarti A kuadrat kali kurung 1/A plus 1. Lalu yang ini kali silang gini maksudnya ya. Yang ini kali ini kali ini. Yang ini berarti min 3 kali 4/3 ini. Ini kalau 3-nya saya coret, berarti min 4 kali A, terus min 4 kali 3/2. Yang ini A kuadrat kali 1/A tambah A kuadrat plus 1. Sehingga kita peroleh ini. Ini ya, A kuadrat kali 1/A berarti A kuadrat kali 1 berarti A kuadrat, min 4 kali A, min 4A, terus min 4 kali 3/2 itu min 12/2 berarti min 6. Lalu kita pindah ruas ya. A kuadrat min 4A pindah ke kiri jadi plus 4A, berarti plus 4A tambah A 5A. Min 6 pindah ke kiri jadi plus 6. Lalu kita faktorkan A plus 2 A plus 3, sehingga ketemu nilai A nya min 2 atau 3. Jawabannya yang min 2 atau 3, min 2 atau min 3 ini ya, karena ini A plus 3 berarti ini min 3, berarti jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui sistem persamaan linear X min Y sama dengan 1 dan CX plus Y sama dengan 1. Jika A merupakan himpunan penyelesaian semua nilai C, maka himpunan A-nya adalah. Nah, di sini SPL-nya ya memiliki penyelesaian di kuadran 1. Jadi kalau kita tulis SPL-nya ini ya. Ini kalau kita eliminasi substitusi memiliki penyelesaian di kuadran 1. Penyelesaian di kuadran 1. Berarti nanti ini kalau penyelesaiannya misalkan X1, Y1, maka X1, Y1-nya ini terletak di kuadran 1. Nah, sekarang kita eliminasi dulu ya. SPL-nya ini kita tambah untuk menghilangkan Y-nya, kan di situ min Y dan plus Y. Ini kalau kita tambah, kita peroleh 1 tambah C, X, 1 tambah 1, 2. Sehingga X-nya 2 dibagi 1 plus C. Seperti biasa, kalau X-nya ketemu, kita substitusi ke salah satu persamaan. Misal kita substitusi ke X min Y sama dengan 1. X-nya kita ganti 2 per 1 plus C, min Y. Min Y kita pindah ke kanan, jadi Y. Satunya pindah ke kiri, jadi min 1. Lalu kita samakan penyebut. 1 ini kita jadikan 1 plus C, 1 plus C, agar penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita gabung. Penyebutnya berarti 1 plus C. Karena itu pengurangan, maka kita distribusikan ini. Berarti ini min 1, min C. Ketemu ini. 2 min 1. Berarti 1 kurangi C, ketemu Y-nya ini. Nah, ini ya, penyelesaian di kuadran 1 itu artinya X-nya positif, Y-nya juga positif. Ingat, kuadran itu kalau di koordinat kartesius, berarti kuadran 1 itu di sini ya, di kanan atas ya. Ini nilai X-nya kan, kalau misalnya ada sembarang titik di sini ya, sembarang titik di sini, maka X-nya ini mesti positif dan Y-nya ini juga positif ini. Nah, sekarang X-nya kan ini tadi. Ini bernilai positif. Berarti 2 per 1 plus C. 2 per 1 plus C itu lebih besar 0. Karena X-nya lebih besar 0. Berarti kita selesaikan dengan cara pertidaksamaan ya.
Berarti kita cari pembuat nolnya, 1 plus C ini kita buat sama dengan 0. Berarti C-nya 1 pindah ke kanan jadi min 1. Kita buat garis bilangan min 1. Lalu kita uji. Kita ambil C-nya kita ganti 0 ya. Kalau kita ganti 0 kan di sini 2 per 1 plus 0. Nah, 1 tambah 0 itu kan 1. Berarti ini ketemu 2. 2 itu bilangan positif. Berarti 0 itu sebelah kanan. Sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Karena tandanya lebih besar 0, maka kita ambil yang positif. Sekarang syarat yang kedua, Y-nya lebih besar 0. Y-nya kan ini. 1 min C, 1 plus C lebih besar 0. Caranya sama, kita cari pembuat nolnya. Berarti yang pembilang 1 min C sama dengan 0. Kita peroleh C-nya sama dengan 1. Dari mana? Min C pindah ke kanan. Jadi C. C-nya 1, lalu penyebutnya 1 plus C sama dengan 0, kita peroleh C-nya min 1. Karena 1 ini pindah ke kanan jadi min 1. Berarti ada dua batas ya. Ini gambarnya saya taruh di bawahnya sini ya. Nah, ini gambar untuk yang kedua. Batasnya min 1 dan 1 dari sini, dari pembuat 0 ini. Lalu kita uji X atau C ya, bukan X ya. C-nya kita ganti 0 di sini. Kalau C-nya ini kita ganti 0, maka ketemu 1 per 1. 1 per 1 itu kan 1, positif. Berarti pada saat C-nya 0, 0 kan di tengah sini. Pada saat C-nya 0, hasilnya 1, berarti positif di sini. Berarti selang-seling, yang kanan negatif, yang kiri negatif. Nah, sekarang yang diarsir yang mana? Yang positif, karena di sini lebih besar 0. Jadi, penyelesaian antara ini ya, antara X dan Y ini kita cari irisannya. Berarti irisannya terletak di antara min 1 dan 1. Jadi himpunan C yang memenuhi itu adalah min 1 dan 1. Ini berarti C-nya antara min 1 dan 1 yang tengah-tengah. Jadi jawabannya yang mana? Yang C. Oke, demikian pembahasan untuk sistem persamaan linear. Di materi kelas 10 ini sebenarnya judulnya adalah babnya itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel ya. Tetapi sebelum ke 3 variabel kita harus memahami sistem persamaan linear 2 variabel. Sedangkan soal PTN yang SBMPTN yang saya bahas ini lebih banyak ke sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, demikian pembahasan untuk soal-soal yang berkaitan dengan soal tes masuk perguruan tinggi untuk materi sistem persamaan linear. Selalu ikuti di channel YouTube saya untuk materi selanjutnya.